Kemarin kita udah bahas MacBook Pro 15 inch tahun 2019 yang katanya itu MacBook para editor. Nah, sekarang kita akan bahas MacBook generasi terbaru yang katanya punya performa gila-gilaan. Apa benar lebih kencang dari generasi sebelumnya? Yuk kita bahas. Halo Devicer, ketemu lagi sama Habibi di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu MacBook yang paling hype di tahun 2024. Kita ambil dulu MacBooknya. Oke, thank you mas. Oke, jadi di depan kita ini ada MacBook Pro M3 14 inch tahun 2024. MacBook ini adalah laptop high-end yang dirancang memang buat para profesional, mulai dari editor video, desain grafis, atau mungkin developer. Nah, unit yang kita punya ini masih baru dan lengkap dengan boxnya. Nggak dibilang baru juga sih, tapi nggak nyampe setahun gitu ya, belum nyampe setahun. Garansinya ya baru habis di bulan Februari ini. Jadi video ini wajib banget kalian tonton sampai habis kalau kalian mau tahu seputar desainnya, performanya, benchmarknya, dan juga sampai harganya. Yuk langsung aja kita unboxing. Oke, jadi ini nih unitnya. Mari kita unboxing langsung aja. Oke, kita lihat ya di sini itu memang green peel-nya udah dibuka. Jadi kami buka lagi ya karena ini kami emang MacBook second yang kita dapat full set. Oke, itu peel buka green peel abal-abal ya. Oke, satu lagi. Oh, dari sini. Ya. Oke, ini kita singkirkan aja untuk green peel-nya. Kita buka dulu. 1, 2, 3. Ya. Nah, ini dia penampakan MacBooknya. Belum kelihatan ya. Kita keluarin dulu. Ini kita giniin aja. Kita keluarin dulu. Ya, jadi ini MacBooknya yang bakal kita review di video kali ini. Ini penampakannya, depannya seperti ini, belakangnya seperti ini. Nanti kita coba buka. Sebelum itu kita bahas dulu tentang kelengkapan yang kalian dapatkan ketika kalian beli MacBook ini yang full set atau memang yang baru ya, yang baru kalian unboxing langsung gitu. Nah, jadi yang didapat dari MacBook ini itu dari paket pembeliannya itu langsung dapat kabel untuk chargernya yang udah braided kabelnya, dan ini itu dari Type C ke MagSafe ya. Terus juga di sini yang jelas udah dapat buku panduannya. Ada banyak banget di sini kertas-kertas yang isinya itu buku panduan. Nanti silakan dibaca aja kalau kalian memang baru beli ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu langsung dapat juga dari adaptornya. Jadi kalian nggak perlu susah-susah nyari adaptor, udah dapat adaptornya, udah dapat MagSafe-nya, jadi langsung tinggal pakai aja gitu ya. Oke, kita simpen dulu. Untuk kelengkapannya itu aja. Kita langsung review aja ke MacBooknya. Oke, kita taruh di sini dulu. Oke, udah siap. Kita langsung buka aja MacBooknya. Jadi ketika kalian pertama beli, biasanya itu memang masih ada ini ya, pelindung layarnya. Nanti kita bisa langsung buka aja. Oke, ketika dibuka, itu nanti kalian akan disambut sama hello dari berbagai macam bahasa kalau memang kalian belinya unit baru. Tapi karena di depan kita nih unit second, kita skip aja, langsung kita lihat dari tampilan awalnya ya. Oke, ini kita Oke, di sini bisa kalian lihat sendiri untuk unit MacBook Pro M3 14 inch tahun 2024. Oke, dari desainnya dulu. Dari sekilas kita desainnya itu mirip sama generasi sebelumnya, tapi ada beberapa perbedaan, yaitu dari bezelnya itu yang lebih tipis sehingga layarnya itu terasa lebih luas gitu ya. Dari bezelnya itu memang lebih tipis, tapi untuk ukuran layarnya itu ya di 14 inch. Nah, selanjutnya untuk keyboardnya itu masih menggunakan keyboard yang scissors, jadi enak ketika kalian gunakan untuk mengetik dalam jangka waktu yang panjang karena feel ngetiknya yang nyaman dan nggak bikin capek. Terus juga di sini speakernya udah stereo yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan dari keyboardnya. Terus untuk touchpadnya ya biasa, dengan keunggulan dari touchpad dari MacBook itu memang sangat memanjakan
bagi para penggunanya ya. Selanjutnya untuk MacBook Pro yang ada di depan kita ini itu sudah tidak ada lagi touch bar-nya. Jadi sudah menggunakan function keyboard yang ada di atas sini. Jadi lebih simple, nggak perlu ribet-ribet ya. Mungkin ada preferensi yang berbeda. Kalau untuk touch bar ada yang lebih suka pakai touch bar, ada juga yang lebih suka pakai yang keyboard function yang langsung gitu. Oke, untuk logonya itu logo Apple-nya udah yang chrome yang nggak menyala lagi. Terus untuk portnya ya, untuk portnya itu kalian akan dapat yang pertama HDMI 2.1 dan juga ada SD card slot yang ada di sini. Jadi MacBook ini cocok banget buat kalian para kreator. Nah, selanjutnya di sini tentunya ada MagSafe dan juga Type C. Ada 2 Type C dan juga jack audionya. Nah, itu dia untuk secara fisiknya dari desain MacBook Pro M3 tahun 2024 ini. Selanjutnya untuk layarnya sendiri kita punya Liquid Retina XDR dengan refresh rate-nya itu sampai dengan 1120 Hz, mohon maaf. Nah, jadi di sini refresh rate layarnya itu udah 120 Hz. Warnanya juga lebih akurat, ya itu jelas Retina dengan warna yang sangat-sangat akurat, memanjakan mata banget, dan brightness-nya itu bisa sampai 1600 nit. Nah, dan juga SDR-nya itu bikin laptop ini enak banget buat dipakai buat nonton video atau mungkin editing yang warnanya butuh untuk sehingga nanti jadi lebih hidup gitu untuk gambar-gambar yang kalian lihat. Gimana? Keren kan? Itu dia untuk desain dari MacBook ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu spesifikasi dan performanya. Nah, MacBook ini dilengkapi dengan Apple M3 chip yang kecepatannya itu sampai 4,1 GHz, yang itu lebih cepat daripada M2 yang cuma 3,5 GHz. Nah, untuk konfigurasinya ada 10 core CPU, 16 core GPU, dan ada tambahan lagi 16 core Neural Engine, yang itu udah jadi ciri khas dari MacBook yang dirancang oleh Apple. Yang menggunakan M series untuk chipnya. Nah, selanjutnya untuk RAM-nya sendiri, MacBook ini ada pilihan mulai dari 8GB, 16GB, atau 24GB. Nah, untuk storage-nya sendiri itu ada mulai dari 512GB, ada juga yang 1TB dan juga ada yang 2TB. Itu tergantung dari pilihan yang kalian pilih. Tapi unit yang ada di depan kita ini itu konfigurasi RAM-nya ada di 8GB dan juga SSD-nya 512GB. Nah, gimana sih performanya? Kita lihat aja dari hasil benchmark-nya. Nah, untuk Geekbench 6 single core-nya itu dengan skor yang dicapai itu adalah 3150. Itu untuk single core-nya. Untuk multi core-nya itu skornya mencapai 12800. Ya, kalau dibandingin sama MacBook Pro M2 14 inch yang pernah kita review sebelumnya, itu ada peningkatan sekitar 20% di CPU dan 30% di GPU. Wow, ini angka yang gede banget untuk peningkatan dari satu generasi ya. Buat yang suka ngedit video, itu render 4K di Adobe Premiere Pro untuk di MacBook ini itu cuma butuh 5 menit 30 detik aja. Lebih cepat dari MacBook Pro M2 yang kemarin itu sekitar 25% lebih cepat. Jadi memang untuk editing ini sangat-sangat menggiurkan ya. Oh ya, untuk gamingnya sendiri, GPU dari M3 ini juga bisa handle game AAA seperti Baldur's Gate 3 dan juga settingannya itu udah dapat di settingan high dengan resolusi di 1440p. Gimana? Keren banget bukan? Ya. Oke, dan di bagian terakhir kita masuk ke harga dan rekomendasinya itu bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian untuk harganya. MacBook Pro M3 14 inch ini dibanderol mulai dari harga 32 jutaan untuk spek dasarnya itu yang 16GB dan juga 512GB. Tapi unit yang kita punya ini speknya lebih rendah pada bagian RAM-nya. Jadi harganya itu bisa kalian ambil dengan 20,5 jutaan aja. Dan kalau dibandingin sama MacBook Pro M2 14 inch, harganya itu naik hanya sekitar 10%. Tapi performanya itu naik lebih dari 20%. Bahkan dengan GPU-nya tadi bisa 30%.
Jadi worth it banget sih buat kalian yang butuh performa maksimal. Tapi kalau budget kalian memang terbatas, ya M2 masih jadi opsi yang bagus kok. Gak ada salahnya ngambil M2 karena memang performanya juga udah cukup banget buat ngehandle pekerjaan-pekerjaan profesional. Oh iya, kalau kalian mau beli, pastikan juga beli di reseller resmi Apple atau toko terpercaya seperti iDevice Store biar garansinya juga aman. Dan jangan lupa cek juga promo-promo yang sedang berlangsung di toko kami. Jadi gimana nih kesimpulannya? MacBook Pro M3 14 inch 2024 ini apakah merupakan laptop terkencang di kelasnya? Ya, performanya memang gila-gilaan, layarnya juga super tajam. Baterainya yang tahan lama, cocok banget buat kalian para pekerja profesional yang butuh performa maksimal. Tapi kalau kalian butuh laptop buat kerjaan sehari-hari doang, ya mungkin spek dasar atau MacBook generasi sebelumnya bisa jadi opsi yang lebih hemat. Jadi tergantung dari budget dan juga kebutuhan kalian. Kalau kalian butuh performa terbaik, MacBook ini sangat worth it banget. Itu dia untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar mengenai MacBook ini atau mengenai MacBook lainnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin info terbaru dari seputar Apple product dari YouTube kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Make it simple, make it better. Dadah. Oh iya, ada poninya guys. Dan ini dijual. Mau.